Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Kumalahadi dengan NRP 50012111071 dari kelompok 4, Departemen Fisika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara bandul matematis dan bandul fisis. Kemudian prinsip percobaan yang digunakan dalam praktikum kali ini, serta kaitannya dengan gejala fisis yang terjadi selama percobaan berlangsung. Yang pertama ada persamaan bandul matematis dan bandul fisis. Seperti yang kita tahu, keduanya sama-sama memiliki beban, memiliki tali, memiliki pusat massa. Cara pengoperasiannya pun juga sama, yaitu sama-sama disimpangkan dengan sudut simpangan tertentu. Dengan catatan, sudut simpangan awal haruslah relatif kecil. Karena jika sudut simpangan awal tidak relatif kecil, maka akan memengaruhi pertambahan periode pada bandul. Karena gaya akan berbanding lurus dengan simpangannya hanya jika sudut simpangannya kecil. Kemudian ada perbedaan bandul matematis dan bandul fisis. Perbedaan yang pertama terletak pada massa tali. Pada bandul matematis, tali berbentuk tipis, tali tipis sehingga massa tali dapat diabaikan. Namun hal itu berbeda dengan bandul fisis, karena pada bandul fisis tali berbentuk batang kejal atau terkadang bentuknya tidak beraturan sehingga massa tali tidak dapat diabaikan. Kemudian perbedaan selanjutnya terdapat pada pusat massa. Pada bandul matematis, pusat massa terletak pada pusat beban, sehingga semisal bebannya adalah sebuah bola, maka pusat massanya berada di tengah-tengah bola tersebut. Namun hal itu berbeda dengan bandul fisis. Pada bandul fisis, pusat massanya tidak berada pada lingkaran itu, namun bisa dicari dengan cara memposisikan ini secara horizontal, kemudian mencari titik kesetimbangannya. Saat ditemukan titik seimbangnya, maka disitulah pusat massanya. Kemudian perbedaan selanjutnya terdapat pada perhitungan panjang tali. Pada bandul matematis, panjang tali dihitung dari pusat massa yang berada pada tengah-tengah benda atau pusat benda ke ujung. Namun pada bandul fisis, pusat massa dihitung dari panjang tali dihitung dari pusat massa sampai ke sumbu putarnya. Sehingga semisal pusat massa berada di C dan sumbu putarnya berada pada lingkaran kedua, maka panjang talinya dihitung dari C ke lingkaran kedua. Kemudian ada prinsip percobaan. Ada beberapa prinsip percobaan yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan percobaan atau praktikum ini. Yang pertama ada hukum 1 Newton, di mana jika suatu benda diberi resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Kemudian ada hukum 2 Newton, di mana jika suatu benda diberi gaya sebesar F, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang berbanding lurus dengan besar gaya F tersebut. Kemudian ada gerak harmonik sederhana yang merupakan gerak bolak-balik benda melintasi suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam tiap detik selalu konstan. Kemudian ada momen gaya atau torsi yang merupakan gaya yang terjadi pada sumbu putar yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Kemudian ada momen inersia, di mana besar momen inersia sebuah partikel akan sebanding dengan massa partikel itu dan kuadrat jarak partikel ke sumbu putarnya. Lalu ada bandul matematis atau yang disebut juga bandul sederhana yang terdiri dari sebuah benda kecil yang digantung pada ujung kabel ringan karena massa kabel ringan sehingga massanya dapat diabaikan. Periode dan frekuensi bandul matematis tidak dipengaruhi oleh massa benda dan sudut simpangannya tetap, yaitu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan panjang tali.
Kemudian yang terakhir ada bandul fisis yang merupakan jenis bandul nyata yang bagian tubuhnya atau masanya diperpanjang. Bandul fisis sendiri bentuknya bisa jadi tidak beraturan sehingga masanya tidak dapat diabaikan. Kemudian kaitannya prinsip percobaan tersebut dengan gejala fisis yang terjadi selama percobaan berlangsung. Saat bandul matematis dan bandul fisis berada pada titik tertingginya, maka bandul tersebut akan mengalami energi potensial yang paling besar. Hal ini karena energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda, yaitu bandul dalam kasus ini, karena posisinya atau ketinggiannya, sehingga semakin tinggi posisi suatu benda, maka akan semakin besar energi potensialnya. Namun, saat suatu benda mencapai titik tertingginya, yaitu suatu bandul mencapai titik tertingginya, maka kecepatan dari bandul akan sama dengan nol, sehingga energi kinetik yang dimiliki oleh bandul tersebut pada titik tertingginya akan sama dengan nol. Maka hal ini akan sesuai dengan hukum kekekalan energi, yaitu besarnya energi pada setiap posisi bandul, yaitu energi mekanik, akan selalu sama. Bandul tersebut dapat berosilasi karena adanya torsi pemulih, di mana torsi pemulih akan searah dengan jarum jam saat perpindahannya berlawanan arah dengan jarum jam, dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bandul akan cenderung mempertahankan posisi awalnya. Faktor-faktor yang memengaruhi gerak bandul adalah percepatan gravitasi dan panjang tali, tapi untuk bandul fisis, massa dari tali juga diperhitungkan, sedangkan pada bandul matematis, massa tali dapat diabaikan karena sangat tipis. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.